Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan perkuliahan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai revolusioner sejati yang telah mengubah peradaban dunia yang dulunya hina menjadi mulia, dan Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Kami dari kelompok 3 dengan judul materi permasalahan manajemen pelayanan publik, di mana sub-sub materinya yaitu 1. Permasalahan manajemen pelayanan publik, 2. Citizen Charter, 3. Executive Order atau perintah eksekutif, 4. Kemitraan pemerintahan dan swasta, 5. Privatisasi atau pengalihan kepemilikan. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mengefisienkan waktu, selamat menyaksikan video presentasi kami. Hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya mengajak kepada Bapak dan teman-teman untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkelimpahan rahmat dan kesehatan, apalagi iman yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah merubah peradaban dunia yang dulunya biadab sekarang lebih beradab, Nabi yang telah merobek-robek lambang kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Baik, begini Pak, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidin Rapang ada tugas kelompok yang nantinya kita akan mewawancarai salah satu dari pengurus pemerintah untuk mengetahui apakah bagaimana sebenarnya pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya sendiri, begitu. Jadi untuk pertanyaan pertamanya Kak, begini, bagaimana sih cara pegawai di sini untuk mengatur waktunya baik di rumah maupun di kantornya? Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidrap. Kami juga ucapkan selamat datang di kantor desa. Ya, kami sangat merespon baik tentang apa yang ditanyakan atau tugas adik-adik. Jadi langsung saja saya jelaskan. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana respon atau bagaimana aparat desa mengatur waktu dalam melayani masyarakatnya. Ya, kebetulan di desa ini, desa kami, desa kita, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo. Jadi kami di sini memang punya tugas-tugas. Yang pertama, dari aparat desa itu memang ada semua tugas-tugasnya, mulai dari kepala desa
sekretaris desa, kasih kaur, bahkan staf. Ya, jadi kebetulan di desa kita ini kami sudah membuat peraturan desa tentang pembagian jadwal kantor, terutama jadwal piket. Namun apa yang telah saya sebutkan tadi, perdesnya masih sementara dalam proses dan belum kami sahkan secara resmi, karena sementara proses awal bertahap, mungkin tahun depan kami akan perdeskan secara sah. Nah, saya bahas sedikit masalah peraturannya. Di sini kita berkantor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Ya, antara hari Senin sampai dengan Jumat itu adalah hari kantor. Sedangkan untuk pelayanannya hari Senin sampai dengan Kamis masuk jam 8, pulang jam 4. Ya, istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Istirahatnya itu hari Senin sampai dengan Kamis. Sedangkan hari Jumat itu kita berkantor mulai jam 8 sampai jam setengah 5. Istirahatnya itu jam 12 sampai 13.30. Hari Jumat beda istirahatnya, karena waktu sholat Jumat dikasih waktu istirahat 1,5 jam. Nah, itu jam kerja kami untuk melayani masyarakat. Kemudian untuk masalah tiketnya, kami juga di sini sudah membagi tiket itu 2 orang per hari. Jadi untuk kalau misalnya ada teman-teman yang terlambat, karena maklum kita di desa, jadi terkadang kita ada yang terlambat masuk, kalaupun ada jadwal, kita sudah pasang jadwal tiket 2 orang per hari. Kalau misalnya hari tersebut ada yang bertanggung jawab bahwa harus masuk jam 8, pulang sesuai dengan jadwal jam 4 atau jam setengah 5 sore. Nah, masalah pelayanan masyarakat juga alhamdulillah kami juga sudah antusias, sudah memberikan yang terbaik buat masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa dijangkaunya dalam pelayanannya, bisa puas. Mungkin itu untuk sementara. Jadi begini Pak, kalau masalah kan yang ada jadwal piketnya masing-masing karyawan. Jadi kalau begitu, kalau pas jadwal piketnya baru dia terlambat, apakah ada konsekuensi atau bagaimana? Ya, untuk masalah jadwal piketnya tadi, kalau misalnya dia terlambat, makanya itu kita punya grup khusus untuk perangkat desa. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat, kami sarankan untuk menginformasikan segera di grup. Nah, kami punya grup khusus perangkat desa. Kalau misalnya dia punya jadwal piket, kemudian agak lambat masuk atau tidak masuk izin, itu harus menginformasikan secepatnya, minimal jam 6 atau setengah 7. Jadi ada yang bisa mengganti, teman-teman yang lain ada yang bisa mengganti kalau misalnya ada yang tidak masuk. Kemudian itu juga kalau misalnya kita juga punya grup itu, kalau misalnya ada yang mau izin tidak masuk kantor, harap menginformasikan di grup. Untuk izin 1 hari, 2 hari, kami sarankan untuk izin di grup. Kalau misalnya izin lebih dari 2 hari, harap minta izin langsung sama sekdes atau kepala desa. Lebih dari 1 bulan mau izin atau cuti, harus minta izin melalui camat atau bupati. Itu aturan yang telah kami paparkan kemarin kepada teman-teman perangkat desa. Jadi begitu Pak. Ya. Jadi pertanyaan kedua itu, bagaimana pendekatan dari desa ini ke masyarakat dalam pelayanan publik? Oh iya. Baik, jadi untuk masalah pendekatan, pertama kami dari staf, namanya staf desa itu kerjanya cuma di kantor. Ya, jadi kami menunggu masyarakat di kantor yang ingin dilayani. Kemudian untuk Pak Desa
Ya, sampai sekarang sudah jam 10, Pak Desa kan belum masuk kantor. Karena memang Pak Desa itu hari kantornya 30% di kantor, 70% di lapangan. Nah, sekarang Pak Desa kita tidak temukan di rumahnya sekarang. Dia keliling. Jadi setiap pagi itu Pak Desa jam 6, jam 7 sudah keliling. Dibawa kolong-kolong rumah orang itu untuk proses pendekatannya. Ya, jadi Pak Desa itu kalau pagi begini belum masuk kantor, tidak ada di rumahnya, mungkin dia ke masyarakat keliling-keliling untuk pendekatannya bagaimana, untuk menggali wawasan atau menggali apa yang perlu dibangun di desa, apa kekurangannya. Ya, nanti kalau misalnya jam-jam 10, jam 11, biasa juga jam 1 baru Pak Desa ada di kantor sebentar, setelah itu keluar lagi, karena memang itu tujuannya Pak Desa, 30% di kantor, 70% di lapangan untuk bagaimana menggali atau mendekati masyarakat, apa keluhannya masyarakat gitu. Oh, jadi kalau Pak Desa itu ke rumah para warga untuk mencari informasi. Ya, artinya kita bukan hanya informasi, artinya pendekatannya juga sama masyarakat, sama warga. Artinya kadang kita cerita-cerita masyarakat, pendekatan ceritanya toh. Terkadang juga ada Pak Desa ada yang mau dibangun di sini begini ya, itu menjadi masukan. Ya, selain daripada DPD yang menampung aspirasi masyarakat, Pak Desa juga menampung aspirasi masyarakat, turun untuk pendekatan juga. Jadi bagaimana sih sebenarnya pemerintah di sini untuk menyamaratakan pembangunan di desa ini? Oh ya, jadi begini, untuk penyamarataan pembangunan, terkadang biasanya yang saya dengar itu ada desa misalnya dia punya 2 atau 3 dusun. Nah, misalnya tahun ini dia bangun dulu dusun pertama, tahun kedua dusun ketiga, tahun ketiga dusun ketiga untuk desa lain. Tapi untuk desa yang Panua, kita kan punya 5 BPD di sini. 5 BPD itu mewakili kampung-kampung. Artinya kan kita punya 2 dusun tapi 5 BPD. Nah, 5 BPD ini dalam rapat itu semua ditampung aspirasinya BPD. BPD kan menampung aspirasi warganya. Kita memang sudah bagi bahwa di antara 5 BPD ini dia punya kawasan. BPD 1 kawasannya ini, BP 2 kawasannya ini, BPD 3 kawasannya ini. Nah, setelah nanti kita rapat untuk pembangunan, musyawarah pembangunan, itu memang BPD silakan apa usulannya di wilayahmu, apa usulanmu, apa usulan. Nah, itu untuk menyamaratakan. Kalau misalnya ada yang banyak, ada yang sedikit, kita prioritaskan lagi anggaran. Kalau anggaran tidak cukup, yang banyak dibuka, supaya rata. Seperti yang kita lihat di sana tadi dusun Macege, di sini dusun Telang-Telang, itu semua ada bangunan barunya. Ada 2021 pembangunan di sana, di sini juga ada. 2020 di sana juga ada. Itu untuk pemerataannya deh. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara pemerintah di sini untuk menyelesaikan percekcokan antara masalah, jangan sampai ada yang dusun lain iri kepada dusun lain, karena kan jangan sampai bilang, oh ternyata di sana saja melakukan pembangunan, di sini dilihat jalannya ternyata begini, sedangkan di sana selalu dibangun begini. Ya, baik. Jadi begini ya. Tadi apa yang saya bilang untuk pemerataan, kan tadi saya bilang itu pembangunannya merata. Kalau 2021 ada pembangunannya di dusun 1, di dusun 2 juga pasti ada. Jadi untuk masalah percekcokan masalah pembangunan, ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Tapi untuk mengantisipasi itu kami juga sudah punya persiapan jawaban bahwa kita kan semua punya BPD. Nah, itu kan usulannya BPD tak semua. Kemudian yang kedua, kita kan juga sudah ratakan semua, walaupun ada BPD yang tidak menyahut. Kita juga dari aparat desa menawarkan bahwa saya tinggal di dusun ini, BPD ku tidak menyahut. Kita juga dari aparat desa
bisa mengusulkan bahwa ada usulan di sini, jadi diratakan, ya merata juga. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya cekcok sampai itu. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada. Pak, bagaimana sih untuk pengembangan ini desanya? Bagaimana sih strategi sebenarnya untuk mengembangkan desa ini lebih maju lagi? Oh iya. Ya alhamdulillah baik untuk desa kita ini, Desa Rijang Panua, statusnya sudah desa mandiri. Ya, tingkat 1 dari desa-desa lain kan ada 5 tingkat desa. Desa sangat tertinggal sampai desa mandiri. Alhamdulillah di antara 68 desa yang ada di Sidrap, 4 sudah desa mandiri tahun 2020, termasuk Desa Rijang Panua keempat desa tersebut. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau memajukan desa, alhamdulillah kita di Desa Rijang Panua sudah ada namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang memiliki beberapa unit usaha, diantaranya pengelolaan tabung gas, pupuk bersubsidi atau saprodi, penagihan listrik warga, ada juga bidang perikanan. Nah, di situ kita bagi-bagi siapa masyarakat yang ingin ikut join dalam unit usaha BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita juga di sini punya kelompok wanita tani, artinya pekebun-pekebun samping rumah. Itu juga kita sering kasihkan bantuan baik dari desa maupun kita uruskan di tingkat kabupaten bahkan provinsi. Ya, gitu. Jadi selanjutnya pertanyaan saya itu bagaimana masyarakat di desa ini untuk dilayani, maksudnya dilayani di sini. Begini sebenarnya pertanyaannya, Pak, bagaimana sih sebenarnya pemerintah di sini untuk melayani masyarakatnya di sini? Karena kan jangan sampai ada masyarakat yang ingin mengurus surat apa KTP, pengantar surat tidak mampu. Bagaimana sih caranya untuk melayani masyarakatnya? Ya, jadi di sini memang kita di desa itu, semua desa itu ada namanya kasih pelayanan. Jadi kalau misalnya ada warga yang mau dilayani, ya kami sambut dengan baik. Kayak kita tadi mau diurus apa, silahkan masuk. Ya, jadi apa yang mau diurus. Jadi, adapun untuk berkas-berkas yang diperlukan, kami mengacu sesuai dengan aturan. Misalnya dia mau mengurus surat, misalnya pengantar perkawinan, otomatis kita minta KTP-nya calon suami dan calon istri beserta kakaknya. Nah, begitu kan aturannya, memang harus siapa nama calon istrinya, siapa nama calon suaminya, otomatis kan diambil sesuai dengan KTP. Jadi harus membawa kakak dan KTP suami istri. Adapun untuk pelayanannya, karena kita sekarang tidak ada pungli, jadi semua gratis. Jadi bagaimana nih Pak itu kalau ada orang yang mau alihkan kepemilikan tanahnya? Ya, jadi untuk masalah pengalihan kepemilikan tanah, misalnya ahli waris, ya kayak tadi, siapa yang tertera namanya di sertifikat mau dialihkan kemana, jadi itu semua ada aturan yang mengatur. Misal yang tertulis di sertifikat itu namanya neneknya, sedangkan yang mau dikasih anaknya, anak yang mau dikasih. Jadi itu yang mau dikasih, ini yang punya atas nama di sertifikat, berapa anaknya. Jadi semua itu harus bertanda tangan bahwa saya bersaksi bahwa tanah ini saya alihkan ke sini, supaya kedepannya tidak ada yang menuntut. Semua ahli waris yang atas nama di sertifikat itu harus bertanda tangan supaya kedepannya tidak ada yang menuntut. Kalau ada yang menuntut, kita sudah bertanda tangan mengalihkan ke si ini misalnya. Pas itu kan ada permasalahan antara masyarakat
Ya, tadi juga saya katakan sebelumnya saya sudah jelaskan untuk misalnya percekcokan tanah, misalnya perusahaan tanah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di desa itu kita panggil dulu kedua belah pihak. Ini yang bercekcok antara si A dan si B, kita panggil, hadirkan kepala dusun, hadirkan babinsa, hadirkan babin kamtipmas, kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau misalnya di desa tidak selesai secara kekeluargaan, tidak putus di desa, kita lempar ke kecamatan. Kalau misalnya di kecamatan tidak lagi putus, dilempar lagi ke kabupaten. Ya, di desa kan kita punya babinsa, kita punya babin kamtipmas. Situ kita panggil untuk memberikan solusi secara kekeluargaan. Kalau misalnya secara kekeluargaan tidak putus, ya silahkan dilanjut ke pengadilan. Gitu. Pak, kan surat menyurat seperti itu kan harus kalau mau diambil ahli waris kan harus ada semua tanda tangan yang bersangkutan. Yeah. Bagaimana kalau ada masalah di keluarga tersebut dan ada yang tidak mau bertanda tangan? Apakah ketika datang ke desa ini ada yang saling bukan meragukan kepercayaan dan kejujuran orang di sini? Apakah selama ini ada yang suap menyuap untuk membuatkan sertifikat atau surat seperti itu untuk dijadikan bukti kalau memang sudah jadi ini surat? Ya, terusannya bagus. Jadi tadi saya katakan bahwa kita di sini tidak ada pungli. Ya, sesuai apa yang peraturan pemerintah itu di desa sudah tidak ada pungli karena semua administrasinya, APK-nya sudah ditanggung sama pemerintah. Jadi untuk masalah kalau misalnya ada pihak keluarga yang tidak mau bertanda tangan, itu urusannya yang membuat ahli waris. Tadi saya katakan bahwa ahli waris ini dibuat sendiri oleh yang bersangkutan, cuman mengetahui kepala desa dan camat. Nah, kan kita di desa sebenarnya bukan kita yang buat ini, tapi kita hanya membantu ke masyarakat. Kalau misalnya ada dari pihak saudara atau ada dari pihak keluarga yang tidak ingin bertanda tangan, kita tidak punya urusan di kantor desa. Ke Pak Desa, Pak Camat baru bertanda tangan kalau selesai dari pihak keluarga tak ini yang ahli waris tak. Jadi nanti selesai ini ahli waris bertanda tangan, baru datang ke kantor desa, kasih tanda tangan Pak Desa, baru ke kantor camat. Jadi bukan lagi urusan tak itu. Kalau ada yang tidak bertanda tangan, kita tidak campur itu. Urusan tak pergi kasih tanda tangan. Kalau bagaimanapun cara tak, kalau tidak mau bertanda tangan, bagaimana cara tak supaya dia mau? Kalaupun tidak bertanda tangan, supaya ke depannya tidak menuntut itu anaknya. Ya, kemudian ada saksinya misalnya tetangga kebunnya, tetangga rumahnya, termasuk kepala dusun harus bersaksi juga di situ untuk mengetahui bahwa ini tanah sudah dijual. Begitu juga kalau hibah, sama ahli waris harus bertanda tangan, semua anaknya yang bersangkutan, yang mewariskan, yang menghibahkan harus bertanda tangan semua. Kalau misalnya yang menghibahkan masih atas nama neneknya di sertifikat, karena kan anaknya itu si nenek sudah meninggal semua, cucunya lagi yang diambil. Kalau cucunya sudah meninggal semua, cucu cicitnya lagi. Jadi harus berketurunan begitu, semuanya bertanda tangan supaya kedepannya tidak ada yang menuntut. Begitu. Jadi ini ada contoh suratnya yang jadi. Di sini ada pembuatan akta jual beli. Kalau misalnya hibah, pembuatan akta hibah, jual beli sama aja nomenklaturnya dengan hibah. Sedangkan untuk ahli waris ini ada yang beda. Jadi di sini saya jelaskan ini yang pihak pertama selaku penjual, contohnya Haji Isa. Pihak kedua pembeli namanya Ardianto. Jadi ini semua harus lengkap KTP. Ini juga ada KTP-nya. Jadi nanti ada dilampirkan. Di sini ini nih ada surat persetujuannya. Sini kan tadi dijelaskan bahwa tanahnya nomor SPPT-nya sekian, atas nama siapa, kemudian luasnya berapa,
yang ditransaksikan berapa. Kalau misalnya ada di sini 2100 meter persegi, kalau ditransaksikan semua maka ditulis semuanya. Kalau misalnya dia transaksikan misalnya cuma 1000, ya kita tulis di sini 1000 yang ditransaksikan. Nah, jadi nanti jadi akte jual belinya sesuai dengan ini yang ditransaksikan, apakah 2100 atau 1000. Sisanya masih miliknya si ini. Gitu. Kemudian di sini ada pihak pertama tadi Haji Isa selaku penjual, Haji Isa selaku penjual, sedangkan pihak kedua Rianto selaku pembeli. Harus bertanda tangan dua-duanya. Di sini ada mengetahui kepala desa, harus juga mengetahui kepala dusunnya, dan di sini ada persetujuan dan saksi-saksinya. Ini persetujuannya, kebetulan ini Haji Isa cuma satu ahli warisnya, jadi cuma satu yang bertanda tangan. Kalau misalnya ada 2, 3 atau 10 anaknya, jadi harus disetujui semua ini kepala dusunnya sama imam desa. Imam desa harus bertanda tangan kalau ahli waris, karena masalah hukum apa namanya itu, perdata atau tidak ada kan, perdata ya, jadi harus diketahui oleh agama, tokoh agama. Untuk ahli waris, sebenarnya surat keterangan ahli waris ini dibuat sendiri oleh yang bersangkutan, cuman mengetahui disahkan oleh Pak Desa dan diketahui oleh camat. Cuman kita ambil simpelnya kan, kebanyakan warga yang tidak bisa mengetik atau tidak bisa nomenklaturnya bagaimana, jadi kita di desa yang berinisiatif untuk membuatkan, tinggal dia saja yang bertanda tangan. Jadi di sini tadi misalnya di sertifikatnya atas nama Tinggi, ya dia mau hibahkan, ahli wariskan kemana, misalnya mau ahli wariskan ke anaknya yang tiga anaknya mau dia warisi itu tanah, harus bertanda tangan semuanya yang 3 di atas materi 10.000 bahwa tanah tersebut beralamatkan di sini saya yang berkuasa 3 orang, mengetahui kepala desa, disetujui oleh camat. Begitu. Jadi mungkin saya bisa tutup. Ya, jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidrap. Nah, kebetulan juga saya alumni dari sana. Namun saya alumni di situ masih stisip jurusan Ilmu Administrasi Negara. Jadi ya. Jadi kami juga dari Desa Rijampanua memang sangat membutuhkan bimbingan ataupun misalnya pengetahuan dari pihak kampus. Jadi melalui kesempatan ini mungkin bisa disampaikan kepada Pak Rektor ucapan terima kasih atas datangnya ke desa kami. Kalau misalnya suatu saat ada desa yang mau dijadikan desa binaan, kami dari Desa Rijampanua siap mengikut untuk menjadi desa binaan agar setiap tahunnya bisa dibimbing, diberikan mahasiswa yang bisa membimbing kami, terutama dalam pelayanan administrasi, bisa membantu kami dalam melayani masyarakat ke depannya supaya kami juga bisa seperti desa-desa lain yang sukses, maju, mandiri. Atas waktunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video dari kelompok kami, dan kami ucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.